Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Selamat pagi Tante, tugas sekolah minggu Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Terima kasih Tante. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janjinya adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia sebagai perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya.
Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di ibadah online hari ini ya. Pagi ini sudah siap semuanya untuk beribadah? Ya, kita akan beribadah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai dengan bersaat teduh. Semuanya bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Dengan sikap hormat, mari kita bersama-sama menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Sekali lagi, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita, supaya ketika kami boleh memuji, kami boleh sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tetap bangkit berdiri ya. Waktu Tuhan Yesus mati, dia bangkit dan hidup. Juga dia naik ke surga ya. Waktu itu kita menang. Menang terhadap apa ya? Menang terhadap dosa ya. Kita menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
pujian tadi bilang Tuhan Yesus naik ke surga ya. Buat apa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Ada yang tahu nggak? Alkitab katakan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku, bagi tante, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan ya. Juga bagi kamu yang percaya kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian, rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Sekali lagi, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Sekali lagi, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ya, terus bagaimana dong cara kita ke surga? Pakai pesawat, bisa nggak? Atau pakai roket, bisa? Tidak bisa, hanya satu jalan ke surga. Hanya melalui Yesus, betul ya. Hanya melalui Yesus, hanya satu jalan ke surga. Yesus saja jalannya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama ya. Pakai gerakan ya, kalian kan udah tahu gerakannya ya. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Ada jalan lain tidak? Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Ada jalan lain? Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus ya. Nah, waktu kita masih ada di dunia ini, kita diberikan tugas ya, diberikan tugas untuk menjadi saksi Kristus. Kalau mau menjadi saksi Kristus, kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita ya. Kita akan naikkan pujian, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya bangkit berdiri ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi kalau kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin kami, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan, supaya setiap firman boleh kami dengarkan baik-baik, dan kami boleh simpan dalam hati, kami boleh lakukan, kami boleh renungkan setiap hari. Tuhan pimpin juga guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak. Sebelumnya ada yang udah kenal dulu, ada yang udah kenal belum sama kakak? Ada yang udah belum? Ada yang udah ya? Ada juga yang belum. Pertama-tama mau kenalin dulu nih, nama kakak, Kak Yehuda. Boleh dipanggil dengan Kak Yeda, atau Kak Yehu, atau Kak siapa boleh. Nah hari ini Kak Yeda bertugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita boleh semangat mendengarkan firman Tuhan, kita boleh antusias dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kenapa? Karena tanggal 13 Mei kemarin, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita merayakan hari apa coba? Ada yang tahu nggak? Hari Idul Fitri? Bukan. Idul Fitri ya itu buat agama sebelah, saudara kita. Tapi kita sebagai orang percaya, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, naik ke surga. Nah, Yesus naik ke surga tuh di hari yang ke-40 setelah Yesus mati dan bangkit. Ketika Yesus mati dan bangkit, yang membuktikan kalau Yesus mengalahkan maut, Yesus mengalahkan iblis. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah Yesus bangkit, ada yang tahu ceritanya kan ketika Yesus naik ke surga? Pasti sudah tahu semua dong, jangan cerita Yesus naik ke surga. Yesus setelah bangkit, Yesus ngapain? Dia sering menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia suka menampakkan diri, bahkan dia pernah makan bersama dengan siapa? Dengan murid-muridnya. Makan apa ya? Waktu itu Tuhan Yesus makan pizza belum ada, makan hamburger belum ada, makan pecel mungkin belum. Tapi di Alkitab tuliskan Yesus di Alkitab makan bersama dengan murid-muridnya, makan ikan goreng kesukaan Tuhan Yesus. Ya adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak mau menceritakan lagi Yesus naik ke surga. Yuk adik-adik kita simak ya. Jadi ketika sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia melarang murid-muridnya untuk jangan meninggalkan Yerusalem. Kalian harus tetap tinggal di Yerusalem. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus melarang itu? Dan Tuhan Yesus juga menyuruh mereka untuk tetap menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan apakah itu? Ada yang tahu nggak? Yuk yang sudah bisa baca Alkitab, boleh ambil Alkitabnya. Kita buka di kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang 1 sampai yang ke-11. Nanti adik-adik boleh baca satu perikop itu, tapi hari ini kakak mau bacain aja di ayat yang ke-8. Jadi sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus melarang murid-muridnya, jangan kamu keluar Yerusalem. Jangan kamu keluar dari Yerusalem. Kamu harus tetap di sini sambil menunggu apa? Menunggu janji Bapa. Janji Bapa, yuk kita baca di ayat ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk keluar dari Yerusalem dan menunggu janji Bapa, yaitu janji Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kemudian sesudah Yesus mengatakan itu, Yesus terangkat ke sorga. Awan-awan menutupi pandangan murid-muridnya kepada Tuhan. Dan murid-muridnya kan pasti masih lihat ke langit gitu ya, masih lihat menatap ke langit. Wih, Tuhan Yesus naik ke surga tertutup dengan awan, tapi masih dicari-cari gitu. Tapi cari-cari
nggak kelihatan. Ketika murid-muridnya sedang melihat ke atas awan gitu, tiba-tiba muncul siapa? Muncul dua malaikat Tuhan di sekitar murid-muridnya. Dan malaikat Tuhan itu berkata, "Hai kamu orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Anak-anak sekolah minggu, siapakah yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga? Murid-murid? Ya, betul. Dan janji Tuhan, dia akan datang kembali yang kedua kali. Lalu siapa yang akan menyambut dia, yang akan menyaksikan Yesus datang kedua kali? Siapa? Kan tadi Tuhan Yesus memberikan janji, Yesus yang pergi ke surga ini, yang terangkat ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama ketika kamu lihat dia naik ke surga. Jadi yang akan melihat Yesus datang kedua kali siapa? Murid-murid dong. Iya betul, murid-murid. Nah, tapi murid-murid yang akan menyaksikan Yesus datang kedua kali bukan seperti murid-murid yang melihat menyaksikan Yesus naik ke surga. Ini murid-muridnya beda. Karena murid-murid yang akan menyaksikan atau yang menyambut Yesus datang kedua kali adalah murid-murid masa kini dong. Murid-murid masa kini tuh yang kayak apa sih? Murid-murid masa kini itu seperti gaul-gaul? Enggak ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Yesus juga memberikan pesan lagi nih sebelumnya. Yesus memberikan pesan, yuk buka Alkitab lagi, di Matius 28 ayat yang ke-19 dan sampai yang ke-20. Ini pesan Tuhan ketika Yesus sebelum terangkat ke sorga. Dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya pergi ke seluruh dunia untuk menceritakan tentang kasih, kebaikan, dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kepada banyak orang sampai mereka menjadi muridnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Yesus menyertai kita, menyertai murid-muridnya. Pesannya itu, pesan yang tadi kita dengar itu, apakah cuma untuk pendeta saja? Atau cuma untuk kakak-kakak sekolah minggu, om tante sekolah minggu? Atau hanya untuk orang-orang dewasa saja? Enggak. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan pesannya tuh untuk semua orang. Jadikanlah semua orang, semua bangsa, termasuk anak-anak, termasuk adik-adik di rumah, semua kakak, adik-adik, semua guru-guru sekolah minggu yang lain. Jadi kita diberi pesan supaya kita menyampaikan kabar baik atau kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan tentang kasih Yesus sama orang-orang sekitar kita, sama orang-orang sekeliling kita, mungkin dari keluarga atau dari teman-teman sekolah, teman-teman di gereja. Jangan salah, di gereja harus diceritakan juga, jangan karena akan dia sama-sama di gereja, masa ceritain tentang Tuhan yang sama? Enggak, karena nih kakak mau kasih trik ya, untuk bersaksi dengan yang mudah, bersaksi kepada teman-teman sekeliling kita yang sangat mudah, yang paling mudah adalah menceritakan kebaikan Tuhan yang pernah kita alamin. Jadi kan setiap orang mengalami kebaikan Tuhan pasti beda-beda dong. Nah, kita ceritakan sama Tuhan. Tapi kita semua sudah pernah mendapatkan kebaikan Tuhan kan? Pasti. Kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada sekeliling kita yang sudah pernah kita alami. Contoh hal kecil deh. Misalnya besok hari Senin ada ujian. Terus yang harus kita lakukan apa? Belajar. Berdoa. Iya, jadi kita waktu ada ujian kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong kami mau belajar, soalnya besok ada ujian. Nah, ketika kita sedang menghadapi ujian, lalu lupa, lalu gak bisa ngerjain
ngerjain soal itu, Roh Kudus yang ada di hidup kita itu akan mengingatkan kita materi-materi yang sudah kita pelajarin. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu nih. Jadi Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, kemudian terangkat ke surga. Sebelum dia terangkat ke surga kan memberikan pesan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang kasih, kebaikan, dan kuasa kebangkitannya kepada orang-orang lain. Tapi Tuhan Yesus juga tahu kalau kita menyampaikan pesan-pesan ini kepada orang lain, kalau kita mau menceritakan sendiri, kita nggak akan bisa, kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Makanya Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya Tuhan memberikan Roh Kudus pada kita untuk menolong kita supaya kita boleh terbantu untuk berani menceritakan kebaikan Tuhan, berani menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada sekeliling kita dan teman-teman kita. Nah, di sini berarti nanti siapa yang akan menyambut Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Siapa? Iya dong, yang pasti mereka murid-murid atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah orang yang bisa menjadi saksi Kristus atau orang yang menjadi murid Yesus. Hidup menjadi saksi Yesus atau menjadi saksi Tuhan Yesus itu menjadikan murid Kristus yang nanti akan mengalami kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi kita di sini walaupun masih kecil, walaupun ya masih belum tahu tentang sekolah minggu juga masih malas-malasan, tapi yuk kita mau mulai dari hari ini, kita mau berani, kita mau terima Roh Kudus, kita mau berani bercerita, mau berani bersaksi, menceritakan tentang kasih, kebaikan Tuhan Yesus, dan menjadikan semua teman-teman murid Tuhan, bukan muridnya kita ya, tapi murid Tuhan Yesus, supaya kita boleh sama-sama menyaksikan Yesus datang yang kedua kali. Jadi siapa yang percaya kalau hidup saya adalah milik Kristus? Siapa yang percaya? Ya. Siapa yang percaya kalau hidup kita atau adik-adik di rumah itu adalah murid-murid Tuhan Yesus juga? Ya, saya juga percaya. Terus siapa yang berani untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada sekeliling kita? Adik-adik ada yang berani? Harus berani, karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk kita berani mensaksikan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati adik-adik di rumah dan kakak yang ada di sini yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik kita boleh bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ajar kami supaya kami boleh berani menceritakan tentang kasih-Mu, boleh menceritakan tentang kebaikan-Mu kepada orang-orang sekeliling kami, dimulai dari keluarga, teman-teman sekitar kami, teman sekolah maupun teman bermain. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi saksi Kristus sampai setia sampai akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Ya, ada beberapa pengumuman ya. Tadi kita sudah belajar tentang menjadi saksi Kristus ya. Saksi Kristus apa? Saksi Kristus adalah saksi yang memberitakan tentang Kristus ya. Kita menjadi orang anak-anak yang memberitakan tentang Kristus. Nah, kalau mau jadi saksi Kristus, kita harus kenal dulu dong, siapa sih Kristus itu? Kalau mau kenal tentang Yesus Kristus, kita harus belajar. Belajar dari mana? Dari Alkitab ya. Kita terus rajin membaca Alkitab kita. Berikut daftar bacaan Alkitab seminggu ke depan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Nah, Kristus yang kita kenal itu Kristus yang seperti apa sih?
kita akan belajar juga satu lagu ya. Judulnya adalah Kristus yang Kukenal. Tuhan Yesus Raja Surgawi rela menjadi bayi, rela mengosongkan dirinya, ambil rupa hamba, tanda kasih-Nya pada kita orang-orang berdosa. Sungguh dalamlah pengasihan-Nya, aku mau saksikan terus. Tuhan Yesus sang sumber hidup, namun Dia rela mati, juru selamat bagi dunia, rela menderita, disalib tanda penghinaan demi tanggung dosaku. Sungguh agunglah pengorbanannya, aku mau kasihi terus. Tuhan Yesus Dia bangkit pula, maut dan dosa kalahlah. Beri pengharapan pada kita orang yang percaya. Sekarang Dia pemilik hidupku, Kristus Tuhan Rajaku. Sungguh mutlaklah kemenangannya, aku mau layani terus. Minggu depan masih tetap ada ibadah ya. Ibadahnya tetap online di rumah masing-masing. Jadi jangan malas untuk beribadah. Tetap rajin untuk beribadah online ya. Jangan lupa juga kalau kalian ingin memberikan persembahan, kalian boleh simpan uangnya di dalam amplop, lalu ditulis ya di amplopnya persembahan sekolah minggu. Setelah itu titipkan kepada orang tua kalian yang datang beribadah ke gereja. Tapi kalau misalnya orang tua kamu nggak datang beribadah ke gereja, ibadahnya online di rumah, gimana? Kamu bisa kumpulkan di satu tempat ya, seperti menabung. Siapa yang rajin menabung di rumah ya? Kamu bisa tabung uang persembahan kamu, nanti waktu kita bisa bersama-sama lagi datang ke gereja, kamu boleh bawa tabungan kamu, tabungan persembahan ya, dan kamu boleh serahkan kepada guru sekolah minggu kamu masing-masing ya. Jangan lupa juga untuk rajin berdoa. Di rumah harus sering berdoa ya, jangan malas berdoa. Kamu bisa doakan teman-teman kamu bisa doakan keluarga kamu bisa doakan juga supaya pandemi ini cepat selesai gitu ya, sehingga kita boleh sama-sama lagi ibadah di gereja. Ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.